Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang layanan kompensatoris untuk anak berkebutuhan khusus atau kita sebut anak-anak disabilitas. Nah, mungkin kalian sudah sering membaca dari literatur, baik itu dari buku, artikel, atau sumber lain tentang berbagai jenis layanan kompensatoris untuk anak berkebutuhan khusus ya. Seperti terapi bicara, orientasi mobilitas, atau mungkin terapi-terapi yang lain. Nah, namun kali ini kita akan membahas tentang terapi okupasi. Teman-teman, terapi okupasi itu umumnya diterapkan di lingkup medis ya. Ada praktisi yang memang concern memberikan penanganan berupa terapi okupasi ya. Terapi okupasi umumnya diberikan sebagai program habilitasi atau program rehabilitasi, yaitu untuk orang-orang yang pasca mengalami atau pernah sembuh dari penyakit tertentu. Nah, kalau program habilitasinya ini digunakan untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, namun demikian kita atau kalian jika berperan sebagai seorang guru atau mungkin kalian sebagai keluarga yang berkewajiban atau mempunyai andil dalam memberikan penanganan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, ya tentu kita perlu memahami bagaimana penerapan terapi okupasi di lingkungan kita sendiri, entah itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kenapa demikian? Mungkin kita juga pernah membahas sebelumnya bahwa memang kita sebagai guru atau kita sebagai keluarga itu perlu berkolaborasi dan berpartisipasi bersama-sama dengan tenaga ahli lain untuk memberikan penanganan yang komprehensif kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu apa sih terapi okupasi itu sebenarnya? Ya, mungkin secara gampang kalau kita mencermati istilahnya okupasi, kalau kita bandingkan dengan bahasa Inggris kan occupational, yang mungkin secara sederhana kita dapat artikan sebagai pekerjaan ya, atau aktivitas ya. Jadi terapi okupasi itu sebenarnya melatihkan para pasiennya atau subjeknya itu agar mereka itu dapat melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Ya, jadi ketika kita menerapkan program terapi okupasi, nah itu berarti kita mencoba mensimulasikan ya fungsi kemampuan pada seseorang seperti halnya ketika mereka itu melakukan memanfaatkan kemampuannya untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, namun kalau terapi okupasi itu kita terapkan untuk anak berkebutuhan khusus ya, umumnya kan subjek kita ya, anak-anak yang kita tangani itu kan usianya masih anak-anak, berarti mereka itu kan masih dunia bermain dan dunia belajar ya. Jadi umumnya kita jumpai terapi okupasi itu dalam bentuk permainan tertentu. Namun perlu kalian ketahui sebenarnya terapi okupasi itu jenis programnya banyak banget loh ya. Kalau kalian membaca buku atau literatur lain ya, ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa model-model okupasi terapi itu ada yang berbentuk permainan, ada yang berbentuk pembelajaran, atau mungkin berbentuk bina diri, atau bahkan ada sumber itu yang mengatakan bahwa program okupasi terapi itu bisa berbentuk rekreasi, teman-teman. Ya, jadi banyak hal yang dapat kita modifikasi agar dapat kita gunakan sebagai program terapi okupasi. Nah, jadi umumnya konten latihan yang dapat diterapkan pada anak berkebutuhan khusus ya, yang dapat kita jadikan sebagai program terapi okupasi itu adalah permainan-permainan tertentu yang memanfaatkan berbagai aspek kemampuan anak berkebutuhan khusus. Nah, banyak hal tentu juga akan berbeda-beda setiap kategori anak berkebutuhan khusus, baik itu tunagrahita ya, atau mungkin kita menyebutnya gangguan intelijensi ya.
anak-anak dengan gangguan intelijensi, atau mungkin anak-anak dengan gangguan motorik, atau anak dengan autisme, anak dengan ADHD, dan lain sebagainya. Itu mungkin berbeda-beda antara anak satu dengan yang lainnya. Namun pada umumnya juga kalau kita mengemas program latihan untuk mereka, ya, itu dapat berbentuk permainan-permainan tertentu. Nah, ini bagaimana model permainannya ini tergantung kreativitas guru atau mungkin tergantung kreativitas orang tua, ya. Nah, nanti kedepannya kita akan membahas satu persatu bagaimana sih model-model penanganan, ya, model-model program dalam terapi okupasi untuk beberapa kategori anak berkebutuhan khusus. Ya, sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video singkat ini dapat memberikan sedikit wawasan bagi kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.